Halo adik-adik, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan kakak hari ini. Saya mengajak semua adik-adik untuk memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Baiklah adik-adik, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan, mari kita katakan Allahku besar. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Silakan duduk adik-adik. Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tiba saatnya bagi kami Bapa untuk memuji bahkan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan Yesus yang menyertai kami sehingga firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Berkatilah ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita mengambil Alkitab kita. Hari ini kita akan membaca dari Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai ayat 22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 ya. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat yang ke-20 ya adik-adik. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah adik-adik, setelah Firaun membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan Allah tidak membiarkan bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihannya itu berjalan begitu saja. Tetapi Dia menyertai mereka adik-adik.
Adik-adik tahu kan di padang gurun adik-adik? Tidak ada apa-apa, di sana panas, tidak ada pepohonan adik-adik. Tetapi Tuhan Allah tetap saja mencukupkan bahkan menjagai umat pilihannya itu. Di mana adik-adik? Pada waktu siang hari Tuhan memberikan tiang awan. Sehingga orang-orang itu tidak merasa panas ketika mereka melakukan perjalanan. Dan mereka merasa sejuk sepanjang jalan. Ya adik-adik, matahari tidak langsung terkena kepada mereka. Ya, itulah bukti dari kasih sayang Tuhan kepada umat Israel. Dan adik-adik tahu pada malam hari ada apa ya? Tuhan kasih apa ya kepada bangsa Israel? Ya, pada malam hari. Karena di padang gurun itu ternyata kalau malam hari adik-adik gelap gulita, tidak ada cahaya. Sehingga Tuhan juga peduli kepada umatnya, bangsa kesayangannya itu. Sehingga pada malam hari Tuhan memberikan tiang api. Supaya apa adik-adik? Supaya mereka bisa melihat jalan mereka adik-adik. Tuhan menerangi jalan mereka dan menuntun mereka dengan menggunakan tiang api. Nah, keren gak adik-adik? Pasti keren. Hebat ya Tuhan kita ya. Jempol 2 ya buat Tuhan kita. Nah adik-adik, ternyata dari kisah ini kita bisa dapat melihat bahwa kita harus tahu bahwa setiap orang umat pilihan Tuhan, maka selalu Tuhan akan bertanggung jawab. Tuhan akan selalu melindungi dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, Tuhan selalu melindungi dengan caranya sendiri. Ya adik-adik ya, buktinya adik-adik, kakak tidak banyak cerita ya. Pasti adik-adik sudah banyak pengalamannya selama di rumah. Ya, adik-adik di rumah tidak pernah kelaparan. Tuhan selalu mencukupi. Meskipun hanya makan lauknya yang sangat sederhana. Tetapi yang pasti Tuhan selalu melindungi kan adik-adik. Adik-adik yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membuat adik-adik kelaparan atau susah. Tuhan selalu menjawab. Sekalipun adik-adik sakit juga, Tuhan pasti sembuhkan. Dan itu adalah bukti perlindungan Tuhan buat adik-adik. Nah, sehingga sembuh, bisa sehat kembali, ya. Nah, adik-adik, kemudian kalau kita jadikan Tuhan selalu andalan kita, selalu setia kepadanya, maka kita tidak perlu takut, ya. Kita tidak perlu takut. Yang Tuhan inginkan bagi kita adalah tetap setia, tetap menjadi berkat. Meskipun hanya di rumah, ya tetap taat dengan peraturan yang ada di rumah. Selalu setia, selalu hormat kepada orang tua, ya. Bahkan juga hormat kepada Tuhan. Ya, pagi-pagi berdoa, tidak malas-malas membaca firman Tuhan, bahkan ikut dalam persekutuan Kamis ceria dan Jumat ceria. Tetap semangat, ya kan adik-adik? Nah, adik-adik, itu sajalah ya cerita kakak hari ini. Sangat singkat, ya, perlindungan Tuhan sempurna untuk kita setiap anak-anaknya, ya. Itu saja, semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah dari Mazmur pasal 121 ayat 7. Nah, semuanya ambil Alkitabnya. Mazmur 121 ayat 7. Kakak akan baca ya. Demikian, Mazmur 121 ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin ya. Demikianlah untuk cerita hari ini. Bahkan ayat hafalan silakan dihafal. Tuhan Yesus
memberkati. Semuanya saya ajak adik-adik untuk berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Perlindungan-Mu bagi kami begitu sempurna, seperti halnya yang telah Engkau perbuat kepada bangsa Israel, umat-Mu yang Engkau kasih itu. Demikian juga perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Tuhan, kami sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami. Bahkan saya berdoa untuk adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus juga yang selalu menolong, memberkati, dan memberikan perlindungan yang sempurna. Apapun yang menjadi kebutuhan adik-adik saat ini, Tuhan Yesus tahu, dan kiranya Tuhan yang menjawab setiap apa yang menjadi keluh kesah mereka. Jikalau adik-adik saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan Yesus juga yang memberikan kesembuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa dalam masa depan mereka, dalam belajar, berikan semangat, bahkan juga kepada orang tua. Tuhan berkati pekerjaan maupun usaha. Sungguh Tuhan, seluruh kehidupan kami ke depan, sungguh kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saya ajak semuanya untuk memuji Tuhan ya. Mari kita memuji Tuhan lagi ya, dengan semangat. Mari kita angkat pujian, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.